bihi nasta'in wa la umri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Perkenalkan, nama saya Arfan Maulana Hafiz dari Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang takdim dan takhir. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu apa belum apa itu takdim dan takhir? Jadi, takdim berasal dari kata qadama yang berarti mendahului, menyegerakan. Kemudian kata qadama mengalami perubahan wazan atau afiksasi dengan menambahkan satu huruf pada ain fiilnya atau infix dengan cara mentasdidkannya sehingga mengalami transformasi makna dari mana mendahului atau menyegerakan menjadi mendahulukan, mendatangkan, memilih atau lebih menyukai. Sedangkan takhir berasal dari kata akhoro, merupakan antonim dari kata takdim. Kata juga mengalami afiksasi dengan menambahkan satu huruf pada ain fiilnya sehingga menjadi akhoro yang berarti penundaan, penangguhan, dan perlambatan. Maka kata takdim dan takhir keduanya adalah berasal dari kata kerja yang dibendakan atau masdar. Dalam terminologi ilmu balaghah, takdim dan takhir lebih terkonsentrasi pada ketinggian uslub atau gaya bahasa yang berpengaruh besar pada keindahan rasa bahasa dengan menampilkan bahasa dalam bentuk makna yang sempurna sesuai situasi dan kondisi. Olehnya itu ia merupakan seni bahasa yang paling unggul dalam menyingkap perasaan jiwa dan mengukur dalamannya. Takdim dan takhir yang dimaksudkan dalam kaidah ini adalah mendahulukan atau mengakhirkan satu lafaz atau ayat yang satu dari satu lafaz atau ayat yang lain, atau memposisikan suatu lafaz sebelumnya posisi yang asli atau sesudahnya untuk memperlihatkan kekhususan, keutamaan, dan urgensi dari lafaz tersebut. Fungsi takdim dan takhir: 1. Menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, memberi makna pengkhususan. Yang ketiga, menunjukkan betapa pentingnya yang didahulukan. Yang keempat, penekanan. Yang kelima, mengundang rasa takut. Yang keenam, keindahan nada susunannya. Menghindari kesalahpahaman seperti waqala rajulun mu'minu min ali fir'auna yaktumu imanahu, yang artinya berkata seorang mukmin dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Quran surat Ghafir surat 40 ayat ke-28. Seandainya kalimat ali fir'aun, keluarga Fir'aun, diletakkan sebelum yaktumu imanahu atau menyembunyikan iman, maka mungkin ada orang yang memahami ayat itu dalam arti yang bersangkutan menyembunyikan imannya dari keluarga Fir'aun saja. Sedangkan apa yang dimaksud di sini adalah menyembunyikan dari siapapun. Memberi makna pengkhususan seperti iya karena mudu wa iya karena nasta'in. Jika ayat ini diterjemahkan tanpa memperhatikan penempatan objek, hanya sekadar pengetahuan tentang makna kata demi kata, maka bisa saja ada yang menerjemahkannya dengan engkau yang kami sembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Tetapi yang menyadari sebab didahulukannya objek pada ayat itu sebagai mengandung makna pengkhususan, maka dia akan menerjemahkannya dengan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, yakni bukan kepada selain engkau ya Allah. Selanjutnya penekanan seperti a'anta qulta linnasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, seperti firman-Nya dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 116 yang bermaksud menekankan tentang siapa pelakunya. Apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Lanjut, mengundang rasa takut seperti wa idzal jahimu su'irat, yang artinya dan apabila neraka jahanam dinyalakan, atau sebaliknya untuk mengundang kerinduan seperti lanjutan ayat di atas wa idzal jannatu uzlifat, yang berarti dan apabila surga didekatkan. Quran surat At-Takwir surat ke-81 ayat 12 sampai 13. Lanjut, keindahan ada susunannya, yaitu seperti
khuzuhu fagulhu sumal jahima sallu summa fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku, yang artinya Allah berfirman, tangkap dia lalu belenggu tangannya ke lehernya, kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim, kemudian belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Surat Al-Haqqah surat ke-69 ayat 30 sampai 32. Jadi kesimpulannya begini, takdim dan takhir adalah salah satu dari sekian banyak cara untuk memahami isi dan rahasia kandungan Al-Quran. Dan bila dilihat dari definisinya, takdim dan takhir itu merupakan kaidah dasar ilmu bahasa sebagaimana dipahami dalam pandangan ulama nahwu, ulama balaghah, serta ulama lainnya. Menurut ulama nahwu, sebagaimana diungkap oleh Khatafah Al-Ghalaniyah, bahwa takdim dan takhir adalah mendahulukan kedudukan mubtada sebagai muhkum alaih subjek dan mengakhirkan khabar sebagai mahkum bih predikat. Dan kedua bentuk tersebut terkadang didahulukan atau diakhirkan sesuai kehendak pembicara. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.